Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantrika Dewi Nindya dengan NIM 22402118. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester dengan mata kuliah kajian teks Arab dengan dosen Bapak Ali Nur Rafiq. Di sini saya akan membahas tentang ada 6 pembahasan, di antaranya yang pertama sebelum faslun wudu, waruduhul wudu atau fardu wudu. Yang kedua faslun wa furudul wudu'i atau fardu wudu sebelum faslun wal istisalat al masnunah atau mandi sunnah. Yang ketiga mandi sunnah. Yang keempat faslun kullu ma'inin koroja min sabila ini najisun atau perkara yang keluar dari dua lubang adalah najis sebelum kitabus sholat atau kitab bab sholat. Yang kelima rukun-rukun sholat. Yang keenam perkara yang membatalkan sholat. Pembahasan pertama tentang fardu wudu. Wudu merupakan suatu kewajiban bagi orang yang sudah akil balik ketika akan melaksanakan sholat atau ketika akan melakukan sesuatu yang keabsahannya disyaratkan harus berwudu, seperti tawaf di Ka'bah. Wudu juga merupakan sarana yang menentukan syarat sahnya ibadah. Dalam penafsiran banyak terjadi perbedaan ulama dalam fardu wudu. Fardu wudu ada 6, yakni yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta dua mata kaki, yang keenam tertib. Selanjutnya yaitu fardu wudu dan mandi sunnah. Fardu wudu adalah tindakan yang diwajibkan dalam Islam sebelum melaksanakan sholat atau menyentuh Al-Quran. Sedangkan sunnah mandi adalah tindakan mandi yang dianjurkan dalam Islam untuk membersihkan diri, meskipun tidak diwajibkan. Landasan hukum fardu wudu sebelum mandi sunnah terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, hadis Nabi SAW dan ijma'. Ada beberapa macam fardu wudu sebelum mandi sunnah, diantaranya membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, menyapu kepala baik seluruhnya atau sebagian daripadanya, dan membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Tata cara wudu yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, dan menertibkan rukun-rukun di atas. Hikmah dari fardu wudu sebelum mandi sunnah adalah memperoleh pahala, mendapatkan kebersihan, dan membawa kesegaran badan. Selanjutnya yaitu mandi sunnah. Mandi sunnah merupakan mandi yang apabila dilaksanakan oleh seorang mukallaf, ia mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan maka ia tidak akan mendapat cela atau tidak berdosa. Mandi sunnah ada 7, yakni yang pertama mandi hari Jumat, yang kedua mandi 2 hari raya atau Idul Fitri dan Idul Adha, yang ketiga mandi setelah memandikan jenazah, yang keempat mandi ihram, yang kelima mandi ketika masuk Mekah, yang keenam mandi ketika hendak wukuf di Arafah, yang ketujuh mandi untuk sholat istisqa. Mandi yang bersifat ibadah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tata cara beliau ini menjadi sunnah yang perlu kita ikuti. Hal ini dijelaskan dalam hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW apabila mandi janabat, beliau memulai dengan membasuh kedua tangan, lalu menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, kemudian mencuci kemaluan, setelah itu berwudu seperti wudu untuk sholat, lalu membasahi pangkal rambutnya dengan memasukkan jari jemarinya. Kemudian beliau menciduk dengan kedua tangan dan dibasuh kepala sehingga 3 cidukan, kemudian mengguyur seluruh tubuh. Selanjutnya, perkara yang keluar dari dua lubang sebelum kitab bab sholat. Najis berarti sesuatu yang dapat mengotori atau menjijikkan. Sedangkan menurut istilah syara', najis adalah sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi keabsahan sholat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Najis hukmiyah yaitu najis yang kita yakini adanya atau menurut hukum tetapi tidak tampak
juga sifatnya seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya hilang. Pengertian istinja secara bahasa adalah menghilangkan kotoran. Sedangkan pengertian secara luas adalah menghilangkan kotoran yang keluar dari dua jalan kemaluan, yaitu kubul dan dubur, dengan air atau batu dan sejenisnya yang bisa membersihkan kotoran. Istinja adalah menghilangkan perkara najis yang keluar dari dua lubang, yaitu lubang depan atau air kencing dan lubang belakang atau kotoran. Hukum istinja adalah wajib. Oleh karena itu, kotoran yang keluar dari dua jalan tersebut dan tidak dibersihkan bisa menjadi penyebab timbulnya najis dan penghalang sahnya suatu ibadah. Rukun-rukun sholat. Sholat menurut bahasa artinya berdoa, sedangkan menurut syara ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam, dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sholat fardu merupakan sholat yang harus atau wajib dikerjakan pada awal waktu atau tepat maksud waktu dimulainya sholat, di mana keharusan mengerjakan leluasa hingga sampai pada batas sisa waktu yang masih ada atau cukup untuk mengerjakan sholat. Kedua, sholat sunnah adalah perbuatan apabila dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggal tidak mendapatkan dosa. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat yang menentukan sah tidaknya sholat. Secara umum, kiblat dapat dibagi menjadi dua, yaitu arah kiblat bagi orang yang dapat melihat langsung Ka'bah dan arah kiblat bagi orang yang tidak mampu melihat Ka'bah secara langsung. Adapun hal yang memperbolehkan untuk meninggalkan menghadap arah kiblat ketika dalam dua keadaan, yakni ketika berperangan dan berpergian. Selanjutnya itu perkara yang membatalkan sholat. Terdapat 18 rukun sholat yang harus dipenuhi dalam setiap sholat. Ini termaksud takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, sujud, dan lainnya. Jika salah satu rukun ini diabaikan, sholat dianggap tidak sah. Sunnah sholat adalah perbuatan dianjurkan tetapi bukan menjadi rukun. Ini termasuk azan, iqomah, kunut dalam sholat subuh, dan sholat witir pada pertengahan Ramadan. Ada 5 sholat wajib dalam Islam, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Waktu bagi setiap muslim menjalankannya pada waktu itu, waktu yang ditentukan. Sholat wajibnya sholat ada 3. Syarat wajib yang harus dipenuhi untuk menjalankan sholat dengan sah, beragama Islam, sudah balik, dan berakal sehat. Perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan sholat antara laki-laki dan perempuan, termasuk posisi tangan dan tubuh saat ruku, sujud, dan duduk. Aurat perempuan lebih luas daripada laki-laki. Terima kasih, itu tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.